I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besi Putri Sri Ramadhani dengan NIM 220301500091 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan dengan Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pada bab 3, yaitu manfaat dan mudarat olahraga. Yang pertama itu mengapa perlu olahraga. Gerak adalah ciri kehidupan, tiada hidup tanpa gerak, dan apa guna hidup bila tak mampu bergerak. Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup, meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, bergeraklah untuk lebih hidup. Jangan hanya bergerak karena masih hidup. Apa yang dimaksud dengan olahraga? Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur, yang terencana untuk memelihara gerak, yang berarti mempertahankan hidup, dan meningkatkan kemampuan gerak, yang berarti meningkatkan kualitas hidup. Seperti halnya makan, gerak merupakan kebutuhan hidup yang bersifat terus-menerus. Artinya, olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Olahraga adalah untuk merangsang perkembangan fungsional jasmani dan rohani. Struktur anatomis, antropometris, dan fisiologisnya, stabilis emosional dan kecerdasan intelektualnya maupun kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan nyata yang unggul, khususnya pada generasi muda yang aktif mengikuti kegiatan olahraga daripada yang tidak aktif mengikutinya. Apakah olahraga bermudarat? Maha suci Allah telah menciptakan serba berpasangan segala sesuatu yang gelar ditumbuhkan di muka bumi, baik berupa tumbuh-tumbuhan, diri mereka sendiri maupun apa-apa yang mereka tidak tahu. Surah Yasin ayat 36. Ayat di atas adalah jawaban bagi pertanyaan yang menjadi subjudul tersebut di atas, dan perkataan olahraga dapat diganti dengan bermacam kata benda lain. Apakah pesawat terbang, mobil, bus, dan sebagainya berbahaya? Untuk pertanyaan-pertanyaan yang terakhir itu, para pembaca pasti sudah tahu apa jawabannya. Tetapi apakah karena adanya aspek mudarat dari benda-benda tersebut, lalu benda-benda tersebut dilarang digunakan oleh manusia? Sama sekali tidak. Mengapa? Karena manfaatnya jauh dan bahkan sangat jauh melebihi mudaratnya. Demikian pula halnya dengan olahraga. Walaupun sekali-kali terjadi kematian mendadak sewaktu melakukan olahraga, tetapi masih sangat banyak orang tetap melakukan olahraga. Mengapa? Karena mereka memahami dan meyakini dan benar akan manfaat olahraga seperti telah dijelaskan di atas. Bahkan sesungguhnya orang-orang yang meninggal sewaktu berolahraga adalah orang yang sangat berbahagia, dan secara pribadi ia adalah orang yang dapat sangat membahagiakan keluarganya. Mengapa? Karena sampai akhir hayatnya orang tersebut masih dapat melakukan olahraga dan tidak harus terlebih dahulu menderita sakit berkepanjangan, dan tidak perlu menghabiskan uang berjuta-juta rupiah untuk biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit, sehingga seluruh harta semuanya ditinggalkan dibagi keluarga tercintanya tanpa sedikit pun digunakan bagi dirinya. Hal ini juga merupakan penjelasan dari hukum Allah yang telah menciptakan alam beserta isi dan segala permasalahan secara serba berpasangan. Artinya apapun halnya selalu dapat manfaat dan mudaratnya. Kematian mendadak bahkan pernah terjadi pada orang salat baik di rumah maupun di masjid, orang yang sedang membaca Quran, orang yang sedang tidur, dan sebagainya, yang kesemuanya menunjukkan bahwa kematian mendadak dapat terjadi dimanapun, sedang apapun dan kapanpun. Selanjutnya, fenomena perjalanan fungsional sistem kardiovaskular. Fenomena perjalanan fungsional sistem kardiovaskular berkaitan dengan pertambahan usia dan tercermin dalam gambar dengan seperti tercantum di halaman 20, yang artinya fenomena ini merupakan salah satu perwujudan proses penuaan dan oleh karena terjadi pada semua orang. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang terjadi. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang dapat dicegah atau dihindari.
Yang kedua yaitu faktor yang masih dapat dicegah. Kaplan membagi faktor-faktor yang masih dapat dihindari menjadi dua bagian, yaitu faktor-faktor resiko utama atau major risk factors. Yang kedua yaitu faktor-faktor resiko tambahan atau minor risk factors. Keturunan risiko atau predisposisi yang tidak dapat dicegah atau dihindari terdiri dari yang pertama itu keturunan. Bila dalam jalur keluarga ditemukan adanya penyakit kardiovaskular atau serangan jantung atau stroke, maka hal tersebut sangat mungkin terjadi pada anggota-anggota keluarga dalam jalur keturunan itu. Yang kedua itu jenis kelamin pria, khususnya pada usia mapan jabatan 40-50 tahun, mempunyai resiko yang lebih besar untuk terjadinya penyakit kardiovaskular daripada wanita. Pembagian Kaplan terhadap faktor-faktor risiko yang masih dapat terhindar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu faktor risiko mayor yang terdiri dari 3 hal, yaitu merokok, hiperkolesterolemia atau kolesterol darah tinggi, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua yaitu faktor risiko minor terdiri dari investasi fisik, obesitas, diabetes, bentuk kepribadian, kebanyakan minum alkohol, kenaikan kadar asam urat, dan penggunaan estrogen. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.